Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, bagi Bapak, Ibu, Kakak, Abang, atau siapapun yang mungkin nonton video ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah William Napitupulu dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S22010 dan ini adalah video dari bukti pengerjaan atau laporan source code untuk penjelasan pada praktikum PBO 8 pada week 12. Baik, selamat pagi, siang, sore, malam bagi Bapak, Ibu, Kakak, Abang, atau siapapun yang mengikuti video ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah William Napitupulu dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S22010 dan ini adalah video laporan source code atau penjelasan untuk praktikum 8 PBO. Oke, pada praktikum ini kita akan lebih lanjut mengeksplor dari fitur-fitur yang terdapat pada NetBeans. Oke, pertama kita akan membuat sebuah file baru untuk perhatikan fitur-fitur tersebut. Jadi di sini ada 4 Java frame yang akan memperhatikan kayak hal-hal fitur yang ada di NetBeans berbeda-beda ya. Tapi pertama kita lihat dulu, sini ada sebuah detik. Ini nanti objek yang akan kita pakai sama program kita berjalan. Oke, namanya subject dan ada atribut code, name, dan SKS dan semester. Sementara mas ini baru ada uh, decoration objeknya sama itu setternya. Oke, jadi sekarang kita masuk saja langsung ke file UI ya. Di sini, oke, ini adalah UI-nya. Dan coba saya akan jelaskan sekarang source code-nya. Pertama, kita akan perlukan, eh coba kita jelaskan dulu ini ya. Ini kan ada sebuah label, eh ini akan menjadi sebuah label, ini juga sebuah label, button, button, dan untuk button ini kan jelas nanti harus ada action yang perform. Tapi yang dikatakan yang baru ini adalah ini. Ini sebuah combo box. Nah, jadi combo box ini memiliki beberapa jenis data ya. Sebenarnya kalau kita lihat sini dalam propertiesnya ada merah, hijau, biru. Jadi nanti pas kita masuk ke dalam codingannya itu bisa menampilkan bahwa bisa ganti warna di merah, hijau, atau biru. Dan nanti merah, hijau, biru tuh yaitu sebuah string. Sebenarnya harus bisa kita akses dan kita masukkan ke sini ke dalam info ini. Oke, jenis kelamin itu mirip seperti yang sebelumnya, tapi pada kali ini itu sebuah radio button ya. Nah, untuk radio button saya tidak terlalu berbeda dengan sebuah checkbox biasa. Cuma itu lebih ke em, setengah-setengah ya. Dan sekarang oke, ini sama aja seperti yang sebelumnya. Eh, sebuah checkbox dan nanti kita bisa ambil datanya mana saja yang telah tercek. Jadi bisa cek banyak, radio box itu cuma cek satu. Oke, coba kita tuh ketikkan sekarang. Oke, saya tidak akan terlalu in-depth banget jelasnya karena memang sangat banyak yang mau kita jelaskan. Tapi pertama kita diskusikan sebuah list, sebuah array untuk checkboxnya. Uh, jadi tipe bentuknya ada checkbox harus diimport. Ini sebuah array list baru ya. Setelah itu kita lanjut ke sini. Ini untuk memasukkan ke dalam tanda tulisan info itu apa saja yang dicentang tentang bahasa C, bahasa PHP, dan bahasa Java saja. Nah, ini nanti ini sebenarnya metode-metode buatan kita ya. Check length itu terjadi di check length. Oke, di sini kan. Jadi nanti itu akan mengecek jika itu em, jika dicentang C, PHP atau Java saja, nanti akan mengembalikan sebuah strings jika salah satu ditemukan telah terchecklist. Oke, selanjutnya coba kita cek satu persatu dari sini saja ya. Saya double klik saja dulu. Oke, ini button yang pertama. Nah, ini button ini akan kita setting eh, saat saat beberapa kondisi ya. Pertama itu jika buttonnya ditekan. Nah, itu berarti button action when pressed ya. Kalau kita lihat di sini dalam events action. Nah, itu akan gerak saat itu dipencet. Sama dengan button toggle test juga. Dan untuk button test action perform itu akan cuma mengeluarkan sebuah string. Harus akan ngeset sebuah string pada label info test namanya, bahwa ada nanti info button telah ditekan. Oke. Setelah itu sebuah hal yang sama di bawah ini toggle. Kalau di sini itu cuma akan mewakilkan sebuah true false ya. Berarti
ini bisa kita bilang sebut button yang mati nyala, oke? Jadi atau true false nanti bisa anggapnya. Dan ini akan mengganti juga info test akan bilang button toggle telah ditekan dengan status true atau false, tergantung apa yang sedang terjadi. Oke, sekarang coba kita lihat dalam nanti mungkin coba kita lihat terlebih dulu dalam info ya. Eh, shit, oke. Oh, shit. Info server tidak ada metodenya sendiri yang mendukungnya, tapi dipanggil berulang kali. Kalau kita lihat ini namanya label eh info test dengan tulisan strip ya. Berarti tulisan strip ini akan nanti sebenarnya akan dianggap sebagai tidak ada, tapi akan berubah nanti pas di pasang codingannya. Sekarang kita coba diisi dulu. Nah, ini cek lengsi kan. Ini yang tadi saya katakan di atas. Dan itu akan pertama kita akan meminta sebuah string dari getString, oke? Dan apa string itu? Nanti akan dimasukin ke dalam result. Dan akan yang tadi info pilihan pada checklist telah berubah. Nanti akan dikasih bahwa sebuah string yaitu nanti nunjukin bahwa sudah berasal dengan C. Hal yang sama terjadi di sini untuk checklist yang Java dan hal yang sama terjadi untuk yang PHP. Oh, PHP di sini. Oke. Setelah itu, em, kayaknya itu saja yang penting mungkin. Tapi coba jelaskan terlebih dahulu yang ini. Ketika yang checkbox ini, oke. Eh, pertama kan ada resultnya. Dan akan dicek apa color yang terdapat, apa item yang terjadi pada eh, combo box itu. Nanti akan diambil itemnya dan akan diubahkan jadi string lalu disimpan di result. Dan itu akan sama tadi akan dimasukkan sini ya. Info pilihan pada combo box dapat result. Selanjutnya kita coba lihat kembali ke sini tadi untuk jenis kelamin. Kalau untuk jenis kelamin itu sama saja kayak tadi, tapi sekarang namanya tadi apa? Button group ender dan get selected kan. Tapi kalau ini kalau untuk radio button kita nggak bukan sebuah item dari banyak ya. Dia pakai get action command. Dan ini memang sudah memberikan sebuah string bagi kita. Dan kita bisa set text biar tulisan info text akan ini. Semuanya relatif sama, cuma dengan metode berbeda. Tapi cara-cara relatif sama ya. Coba kita run saja dulu codingannya. Oops, sorry. Harus saya lupa untuk setting default configuration-nya. Oke, form. Baik, coba kita klik button yang ini dulu. Saya typo itu namanya, harusnya button itu bukan button. Tapi button test sudah ditekan. Oke, kalau kita lihat sini sekarang ada button toggle telah dipencet ya. Sekarang akan dalam gelap gini, berarti itu aslinya terpencet ya, tertoggle lah dia bilang. Oke, opsi lagi akan jadi false. Nah, berarti bisa kita switch lah terus-terusnya. Sekarang coba bahasa dikuasa ya. Nah, kalau bahasa dikuasa itu akan mengubah JC, tapi ini bisa biar satu. Bisa kita bilang Java atau PHP karena tadi ada met koma ya. Oke, dan bisa semau kita berurutan lagi. Dan sayangnya tidak berurutan sih, soalnya memang kita uh, siapin stringnya biar C dulu, PHP dulu, baru Java. Oke, selanjutnya misalnya jenis kelamin. Oke, jenis kelamin akan dibilang, oke, dari jabatan telah berubah, maaf. Dari jabatan ada laki-laki, tapi kalau kita pilih perempuan, nggak bisa pilih laki-laki juga ya. Dari jabatan cuma pilih satu. Sekarang pilih warna, ya, hijau, merah, dan biru. Oke, itu perhatikan untuk action command. Jadi action perform pada frame. Oke, coba kita lanjutlah ke detail frame. Nah, detail frame yang sebenarnya akan mengambil dari data subject ya. Oke, jadi kita harus import entity subject dulu di sini. Dan sekarang kita ada berapa setnya dulu. Oke, sama set subject. Berarti ini akan yang mengisi data pada desain kita ini. Ini kan namanya tuh label code, label name, label scale, label semester kan. Semua ini label. Dengan ada sebuah um, button untuk menutup nanti ya, misalnya selesai. Dan itu semua kan diisi datanya dalam sini menggunakan method setText yang kita isi string dan pemanggilannya ya. Jadi pertama kita buat dulu di bawah ini biar itu mengoper subject ya. eh Sebenarnya sudah situ saja sih. Dan yang penting sekarang itu ada ini, this dispose. Nah, niatnya misalnya kita panggil ini, nanti kalau kita panggil lagi seharusnya udah tidak ada kan? Tapi harusnya kalau kita pengen chat close, seharusnya tutup kan? Jadi kita perlu sebuah action untuk button close. Dan yang
Dan yang terjadi itu, kalau kita propertiesnya sini, shoot, eh, kalau ke sini, itu ini adalah button close-nya dari selanjutnya this dispose. Ini sebuah method untuk memberhentikannya. Biar tutup-tutup apa frame yang berhubungan pada apa frame yang berhubungan pada source ini. Coba kita langsung run saja. Saya bikin ini center ya, bukan harusnya misalnya center saya bikinnya. Tapi oh, set salah. Ini saya ganti dulu ke data frame. Oke, sekarang kita ada detail subjeknya. Misalnya saya eh, sementara kan nggak ada isinya. Berarti kalau begini, kita perlu satu untuk em, mengisi datanya kan. Nah, jadi itu nanti akan terjadi pada table handling. Oke, jadi kalau kita di sini, tapi pertama sebelum, oh, itu saya dulu untuk detail frame ya. Sekarang kita masukin event handling. Nah, untuk event handling ada cukup banyak ya. Pertama, kolom kita bagi jadi 3 kolom. Kolom yang ini ada mouse event handling. Ini akan melakukan beberapa tangan terhadap mouse kita ya, apa yang dilakukan mouse kita. Dan ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh mouse kita. Di sini ada mouse click, dan nanti ada juga mouse enter, mouse exit, mouse press, dan mouse release. Oke, berarti yang ini akan respon misalnya kita klik. Yes. Aku nggak tahu jika kedengaran suara, tapi misalnya saya klik ini. Nah, nanti ini akan kena respon. Kalau yang lainnya, enter. Berarti misalnya mouse masuk sebuah area ya. Dalam dalam konteks ini itu ada label ini, label mouse event handling. Mouse exited. Itu berarti kalau keluar dari mouse event handling. Habis itu mouse press. Mouse press itu misalnya ku tahan tombolnya dan mouse release saat saya melepas. Oke. Selanjutnya untuk key event handling. Nah, kalau key event handling itu dari ketikan ya. Dari apa yang saya infokan di keyboard. Kalau lihat di sini, misalnya ada fokus sama key. Nah, fokus itu misalnya sedang memegang fokus pada sebuah key. Dan ini ketika terlepas. Ini ketika key sedang tertahan, dan ini kalau key sedang dilepaskan. Di sini hal yang sama tadi pada fokus, tapi kalau ini kita gunakan key press ketika ditahan dan key type. Oke. Eh, Relatif mirip action yang terjadinya, cuma kali ini kita pada aksi mouse and key ya. Nanti saya jelaskan yang ini, tapi biar tak terlalu berat ke ketinggalannya. Nah, mouse handling enter. Berarti ini akan buat teks cursor pada label saat LBL mouse handlingnya sudah masuk ke areanya kan. Terus hal yang sama tadi di sini LBL mouse handling lagi, cursor mouse keluar dari tabel. Nah, dari label itu untuk setiap aksi tadi ya, enter, exit, press, sama release. Habis itu untuk saat mouse-nya diklik. Kalau ini kita perlu sebuah counter. Dan counter itu setiap kali diklik akan kena dengan nih ya bertambah ya. Jadi nolnya akan increment 1. Nanti kita akan print ini nanti pada kliknya. Ini sebuah reset label info, berarti ini misalnya sudah oke, kita nggak lagi fokus pada ini, kita langsung pada hal lain yang sekarang yang mau kita kerjakan, dan nanti akan di reset labelnya. Eh, ini hal sama seperti tadi, tapi ini pada key ya. Untuk set teks biar kosong, misalnya hilang fokusnya. Em, ini untuk saat kita tekan, mari kita tekan sebuah key, nanti harusnya info label info akan berubah. Dan ini ada ketiga eh, state, atau bilang state tapi ini bukan juga untuk em, key-nya dirilis ya. Pertama akan kita dirilis, terus akan info key 2 akan berisi ini, info 3 akan berisi ini. Oke. Oh, itu sebenarnya sudah masuk ke dalam desain sini ya. Alright. Ini sudah mentok yang itu. Sekarang coba kita lihat yang lain paling akhir, itu other event handling. Habis itu pertama kita ada beberapa jenis data dalam sini, nasi goreng 15.000, sekarang 12.000, tentang 20.000. Dan itu sebuah list menu, JList ya. Ya, berarti kita bisa isi berapa list kita sesuai mau kita. Terus habis itu ada ini sebuah slide others. Nah, ini sebuah slider ya. Bisa kita atur juga nanti ke dalam codingannya kayak sampai mana itu. Dan itu ada sebenarnya memiliki sebuah value. Dan value itu sebaiknya bisa juga ditunjukkan di sini nanti. Dan ini ada others untuk progress bar-nya. Itu mirip juga seperti ini, tapi itu seperti kayak percentage ya, naik dari turun ke atas. Ya, sebuah progress bar ya. Oke, kayaknya itu sudah, mungkin coba kita tunjukkan sedikit dari codingannya.
itu menggunakan change. Dan change sedikit berbeda dari event lain. Itu tidak terlalu tergantungan ke, oke, ada sebuah input, tidak. Saya gunakan input dengan tanda petik sini. Tapi jika ada suatu terjadi pada itu secara direct. Nah, kalau ini lebih sebenarnya kayak sebuah if else ya. Misalnya sesuatu kondisi di mana sesuatu ini begini, akan melakukan codingannya yang baru kita lihat di bawah sini. Di sini cuma kita akan set text, set value, dan set value lagi pada semua labelan ini. Bukan label ya, tapi pada eh, tadi ini ketiga percent shower ini, progress shower aku bilangnya. Oke, dan kayaknya itu saja untuk ini sih. Coba kita run saja codingannya. Ups, saya lupa ganti main class-nya 3 kali. Oke, dan untuk pasangan nya kita coba kita yang mouse dulu. Nah, lihat kan, Cosmos berada pada label sekarang. Cosmos keluar dari label. Oke, kalau saya klik akan bertambah nih. Ini sebuah clicker ya. Nah. Terus kalau misalnya saya tahan, nah, mouse setelah diklik di posisi akan ditahan. Oke, itu aman untuk mouse. Sekarang coba kita perhatikan ini. Nah, saya sedang klik shift sekarang. Akan dibilang key press terjadi pada sebuah label field kita. Saya lepas keyword di release. Saya pencet langsung. Nah, mungkin tidak akan langsung, tapi keluarkan sini value-nya apa, dan bahwa key type terjadi pada text field. Nah, untuk value kita biar nggak apa kena overlay dengan yang key press, kita bikin di sini tadi key value-nya. Oke, kita terus kalau kita hilangin fokusnya, hilang semuanya. Oke, sama juga dengan ini, hilang fokus. Saya kita hilangin fokusnya, eh, akan di reset semua. Oke, sekarang di sini. Em, Begitu nih, kita bisa pilih dari list ini mau aja yang kita mau. List akan berubah jadi menu ini. Nah, ini terus ya. Ini mirip kayak yang tadi, cuma kita milih dari list sekarang daripada sebuah button, sebuah checklist. Oke, sekarang ini. Nah, bisa kita atur mau berapa lah nilai yang kita terus ini saya semua berhubungan. Kalau kita kurangin ini, kalau kita kayak ubahin ini, karena tidak bisa. Oh, memang nggak bisa. Karena ini sudah direct ya. Jadi ini akan terhubungan kedua hal ini dan kayaknya itu saja sih untuk yang ini. Untuk event handling. Coba kita masuk ke table handling sekarang. Oke, ini yang paling besar dan sebenarnya ini yang akan manggil detail frame sih. Um, Data dari sini. Kita ada dua metode besar. Pertama, load data dan table handling. Itu dua-duanya akan dipanggil dalam table handling frame. Oke, pertama kita bikin juga sebuah array untuk subject kita menggunakan array list. Nah, di sini kita masukin semua data kita ya. Jadi ada, kalau kita ingat tadi, subjek, ada beberapa atribut, dan di sini kita masukin semua nilai atributnya. Tipe-tipe model dan semua ini. Dan di sini kita baru mau mengisi tabel kita kan. Jadi kita perlu sebuah for loop yang yang for each loop yang akan mengisi untuk setiap eh, subjek yang ada untuk pada setiap row. Oh, dan ini untuk desainnya sebenarnya belum kita bangun di sini ya. Desainnya malah kita akan bangun dalam tabelnya. Ini saya setting biar nggak ada kolom dan nggak ada row-nya. Dan ini saya subject set model itu biar model tabelnya sesuai dengan yang kita mau ya. Oke, table handling. Nah, ini baru kita akan menyusun di mana tabel akan gerak. Pertama, nanti rencananya sekarang kita mau ada 4. Nah, saya biar kasih gambaran saya run dulu. Uh, sorry. Biar ada gambaran, saya pasang sini ya. Oke, sekarang kan rencananya gini kita. Kita mau atur agar em, program ini sebenarnya akan beberapa bisa dipencet juga bisa di melakukan aktivitas lah dari usernya. Yang di name bisa ganti karakternya. Kalau SKS bisa juga diganti. Ini juga bisa diganti, tapi lewat sebuah combo box ya, karena hanya ada dua pilihan. Kalau ini sebaiknya, kalau kita select, akan memanggil yang tadi kita bilang di detail frame. Nah, kalau mau begitu, kita harus susun terlebih dahulu program kita, em, tabel kita, biar setiap indeks dari kolom eh, punya punya kondisi tertentu, kondisi tersebut.
Pertama kalau kolom nol. Nah, kita kolom nol is cell editable, kita bikin set ke false. Berarti itu nggak bisa diedit ya. Tapi masih bisa dipencet-pencet. Eh, oh, dan juga ada di utils ada sebuah button editor dan button renderer. Nanti saya akan jelaskan ini, tapi begitu saya terlebih dahulu. Ini membuat sebuah JCombo baru, kita add ada item genap dan ganjil pada combo box-nya ya. Itu terdapat pada kolom yang ketiga tadi kan. Dan di kolom yang ketiga tadi itu ada kita bikin set editornya biar bisa berubah sesuai dengan data yang diambil dari action listener-nya yang terdapat pada si back semester, yaitu nama variable untuk combo box-nya ya. Dan ini adalah programnya. Pertama kita ambil dulu row dan kolom berapa data yang kita select. Lalu kita bikin if-nya di sini, combo box-nya string combo, uh, dan string yang di select value itu ada casing string dari apa yang kita ambil dari combo tadi, get set itemnya. Lalu kita set value-nya pada line yang ini, kita set apa mau value-nya dan pada row dan column yang keberapa. Dan ini ada show info. Nah, show info nanti yang akan masukin data sebenarnya pada data string. Oke, hal yang mirip terjadi pada column 4, cuma kali ini em, kita mau atur biar bisa sebuah hapus ya. Ini artinya akan mirip seperti remove, eh, dan akan bentuknya seperti ini. Kita perlu sebuah button render. Button render itu di sini akan berfungsi untuk menghapus eh, sebuah subjek ya. Dan di sini kita bisa lihat set text value sama dengan null, value itu stringnya tuh. Berarti di stringnya dikosongkan. Jika itu dan itu bekerja dengan bantuan is selected dan itu sebuah boolean ya. Misalnya kita klik sebuah tabulan tersebut. Nah, eh, dan ini cuma untuk mengeset backgroundnya biar sesuai yang kita mau. Hal ini sama juga. Button editor itu mirip seperti tadi, tapi ini mengextend ke default cell editor. Nah, saya tidak akan jelaskan default cell editor apa, tapi itu sebuah um, kelas yang membantu kita untuk ngedit data sebuah satu dalam tabel kita. Itu ada beberapa variabel ini untuk button, untuk string, dan untuk boolean jika saya tertekan tombolnya. Dan itu juga akan mengatur penghapusannya, yang akan atur jika tombolnya ditekan atau tidak. Jadi jika itu di-select, akan pertama akan diatur dulu ya, gimana foreground dan backgroundnya. Lalu label jika itu sama dengan null, akan dimasukin sebuah ternary ini tadi, di mana value-nya dan value itu yang dipasang itu ya, akan jadi null. Oke. Dan jika expose-nya itu jadi dibikin true misalnya gitu ya. Dan buttonnya kita set text-nya jadi label. Label itu yang ada di sini, yang dalam value-nya. Oke. Oke, itu untuk buttonnya. Untuk table tadi. Oke, untuk yang tadi table sebelumnya, saat tekan itu akan jadi sebuah tombol hapus ya. Jadi kita di sini bikin berarti ya button duet editor ya. Lupa saya jelaskan tadi cara dikersihin buttonnya. Oke. Dan ini misalnya situasinya gagal, misalnya situasi nggak jadi membuat penghapusannya, kita akan ambil get default editor lagi kelasnya, dan kita akan add sebuah listener sama dari tadi. Dan kayaknya udah saja untuk ini. Dan ini ada show info. Nah ini akan mengeluarkan saja data pada samping tadi kan kalau kita desainnya ada data sini kan. Terus show info dipanggil tadi akan dipasing data kita dan akan dikeluarkan dengan format outputnya ini. Ini beberapa kondisi mouse-nya lagi. Ini misalnya dirilis mouse-nya, akan show info lagi. Dan kayaknya itu saja sih. Oke, coba kita praktikkan saja. Nah, jadi ini data awalnya ya. Oh, kalau kita klik can, nah ditunjukin kan data apa saja yang ada. Di sini dibilang lah detail dari subjeknya gimana saja. Kita bisa ganti ini misalnya aku mau ganti dashboard jadi Madas. Nah, ini kan jadi Madas. Jadi kalau aku gini ya, dan kalau belum akan terbaruin. Tapi sekarang ganti jadi Madas kan namanya. Di sini aku ganti 3. Ups, nggak bisa itu. Harus angka. 3 sekarang. Nah, data jadi 3. Bisa aku setting juga mau ganjil atau genap. Dan bisa juga aku hapus data. Nah, sekarang data bisa terhapus. Oke. Dan kayaknya itu saja untuk latihan pada minggu ini. Sekarang kita akan coba masuk ke tantangan. Em, Oke, dan video akan tersekat sekarang.
Baik, sekarang kita masuk ke bagian tantangan praktik. Baik, sekarang kita masuk ke bagian tantangan praktikumnya. Kita akan mendemokan sekarang bagaimana cara penggunaannya. Oke, di sini ada beberapa cobaan, sorry, demo yang harus kita kerjakan. Oke, coba saya langsung saja codingannya. Oke, dan sekarang bisa kita langsung saja kerjakan. Pertama kita diminta untuk tambah data, menambah ketiga data. Oke, berarti misal saya bikin saja belajar TBO. Oke, saya tambah lagi belajar Upwork. Habis itu mengerjakan TBO. Habis itu kita harus mengurutkan data berdasarkan activity dengan menekan header table-nya. Oke, jika kita pencet header dari to ini, nah data akan tersorting secara ascending dan secara descending. Yang mana yang kita klik. Oke, sekarang kita perlu melihat detail data sebelum diubah. Oke, jadi kita lihat detailnya dulu. Ya, itu dia datanya. Oke, setelah itu kita akan em, mengubah satu data pada bagian status. Oke, jadi itu kan sebuah combo box. Berarti kita tekan saja. Kita bilanglah belajar Papua sudah selesai. Ini kita enter. Oke, ini sekarang sudah berubah ya. Bisa mengubah satu data pada bagian activity. Oke, dari dalam to-do-nya sini. Kita ubah coba ini belajar PBO. Sekarang kita ganti, karena ini selesai, mungkin kita sekarang ubah biar jadi, oh ini harus kita tunjukkan ini ya. Ini jadi belajar atas. Oke. Setelah itu kita akan melihat detail data setelah diubah. Oke, datanya telah berubah. Setelah itu kita akan menghapus data yang tidak diubah. Oke, coba ini tadi belum kita ubah ya. Nah, oke, sekarang kita akan menambahkan data. Oke, tambah saja satu lagi. Jadi saya bikinnya itu belajar dashboard. Mencari data dengan hasil pencarian minimal 3. Oke, coba kita tambahkan beberapa data lagi ya berarti. Bisa Pak, belajar bahasa Inggris. Terus belajar itu minimal ya. Oh, iya. Sudah ada 3 sini ya. Coba saya bikin yang salah sebenarnya. Bisa saya bikin mengerjakan. Ini saya bilang satu lagi mengerjakan bahasa. Oke, jadi kalau misalnya saya cari yang B, tadi kan ada 4 data kan yang B sini, belajar PB, belajar Madas, belajar bahasa Inggris. Jadi kalau saya pencet cari, oke, hanya keluar 4 itu. Oke, selanjutnya melihat detail data sebelum, oh bukan ya. Oke, melihat data sebelum diubah. Ayo coba ke sini. Biar Madas aman, coba di sini. Oke, sama saja. Saya itu mengubah satu data pada bagian status lagi. Oke, coba kita saja ubah ini. Biar dia selesai. Enter. Coba kita ubah yang ini jadi itu. Oh, selesai. Aman. Satu data pada activity. Coba mana saya ganti saya jadi belajar PKN. Nah, itu akan menampilkan juga yang data-data sebelumnya. Sudah kita selang dari shoppingnya. Menghapus data yang tidak diubah. Oke, menghapus data yang tidak diubah. Berarti coba kita hapus lagi ini. Setelah itu melihat detail data setelah diubah. Oke, berarti tadi yang kita ubah ini ya. Oke, lihat detail data setelah diubah. Tadi yang pernah kita ubah itu adalah ini. Untuk satu lagi ya. Menambahkan data. Oke, kita tambah satu data lagi. Melakukan tugas. Oke, sekarang kita akan mencari data atau sudah selesai atau bebas sesuai dengan hasil pencarian minimal 3. Oke, kita bikinnya dulu yang selesai ya, minimal 3 dari yang selesai. Oke,
Jadi pas saya pasang sini, ketika akan cuma nyari selesai, sebelum saya enter tadi ya. Di sini harus saya ubah dulu ya. Sini harus saya bikin selesai, enter. Ini juga saya bikin selesai, enter. Di saat saya bikin selesai, sini, enter. Ya, keluar tiga-tiganya. Saya masih lupa mencet enter tadi. Setelah itu kita akan mengurutkan data berdasarkan activity dengan menekan header table. Oke, sekarang kita perlu beberapa data lagi. Oh, coba saya hilangkan dulu ininya. Oke, setelah itu menurunkan data berdasarkan activity dengan menekan header table. Oke, dan semua tersortir. Menghapus semua data. Oke, siap. Dan itu akan akhir untuk jasa saya. Oke, kayak itu saja untuk di penjelasan saya. Kurang lebih mungkin memalukan. Dan ya, sekian, terima kasih.